Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, pernah nggak sih kamu lihat balon nempel di dinding kayak gini? Padahal nggak ada lemnya. Apakah itu sihir? Apakah ada yang bekerja di sana? Ajaib? Atau mungkin ada penjelasan ilmiahnya? Lalu teman-teman coba lihat ini. Sisir biasa kan? Tapi setelah digosok ke rambut, tiba-tiba bisa narik potongan kertas kecil kayak gini. Aneh bukan? Kalau kita gosok sisir ke rambut, lalu dekatkan potongan itu ke kertas potongan yang kecil, kenapa kertasnya bisa keangkat? Kenapa kertasnya bisa tertarik? Pertanyaannya sekarang, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang sedang bekerja di sini? Setelah digosok ke rambut, balon dan sisir bisa menarik benda. Berarti ada sesuatu yang berubah setelah digosok, ya kan? Teman-teman mau tahu apa penyebabnya? Yuk kita bahas kenapa itu bisa terjadi. Teman-teman, ternyata menempelnya balon pada dinding dan juga potongan kertas pada sisir itu disebabkan oleh adanya listrik. Hah? Listrik? Ya, oleh listrik. Lebih tepatnya yaitu listrik statis. Lalu, apa sih listrik statis? Teman-teman pernah dengar gak apa itu listrik statis? Nah, jadi listrik statis adalah listrik yang muatannya diam atau tidak mengalir. Nah, bicara tentang listrik statis ini, kita harus paham dulu konsep dasar listrik statis, yaitu atom. Semua benda tersusun oleh atom. Teman-teman tahu gak apa itu atom? Nah, jadi atom itu merupakan partikel yang kecil, tak kasat mata. Atom terdiri dari inti dan kulit atom. Di inti atom terdapat partikel yang bermuatan positif atau sering kita sebut proton, dan partikel yang tidak bermuatan atau neutron. Nah, sedangkan di kulit atom terdapat partikel yang bermuatan negatif atau elektron. Nah, elektron inilah yang bergerak mengelilingi inti atom, yang artinya muatan yang berada di inti selalu diam. Oke, ingat ya teman-teman, partikel yang bermuatan positif disebut dengan neutron, dan partikel yang bermuatan negatif disebut dengan elektron, serta partikel yang tidak bermuatan sama sekali disebut dengan neutron. Teman-teman, perlu diingat bahwa partikel yang tidak bermuatan atau disebut dengan neutron bukan berarti partikel itu kosong, tetapi sebuah partikel dikatakan netral atau tidak bermuatan karena partikel tersebut memiliki jumlah muatan proton dan elektron yang sama jumlahnya. Misalnya sebuah benda, protonnya berjumlah 5 dan elektronnya berjumlah 5, maka benda tersebut dikatakan tidak bermuatan atau netral karena memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, yaitu 5. Selanjutnya yaitu sifat-sifat muatan. Jadi, jika ada dua buah muatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika dua buah muatan yang berbeda muatan didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, misalnya, jika muatan positif dengan muatan positif didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Mereka akan saling menjauh. Begitupun dengan muatan negatif, jika didekatkan dengan muatan negatif, jika didekatkan, maka mereka akan saling tolak-menolak atau menjauh. Tapi sebaliknya, jika muatan positif dan muatan negatif didekatkan, mereka akan saling tarik-menarik karena mereka berbeda muatan. Nah, sekarang kita balik lagi ke percobaan yang awal. Jadi, saat kita menggosokkan balon ke rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke balon. Nah, elektronnya itu kan bermuatan negatif. Jadi, sekarang balon itu punya muatan negatif. Dinding yang sebenarnya netral atau tidak bermuatan, tetapi saat balon didekatkan, muatan positifnya itu tertarik ke balon. Dan inilah kenapa balon bisa nempel ke dinding.
Nah, itu dia mengapa disebut dengan listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir atau diam di permukaan benda. Dan sama halnya dengan sisir dan kertas, sisir jadi bermuatan dan bisa menarik kertas yang bermuatan netral. Nah, teman-teman, listrik statis terjadi karena perpindahan elektron. Dan benda yang bermuatan bisa menarik benda yang netral. Contohnya, balon bisa nempel di dinding, sisir bisa menarik kertas. Dan sekarang, kamu tahu itu bukan sihir, bukan juga magic, tapi itulah sains. Jadi, masih mau bilang itu ajaib? Tidak, bukan? Nah, sekarang teman-teman bisa cari benda di rumah kalian yang menghasilkan listrik statis. Mungkinkah itu penggaris ataupun jaket wall. Nah, teman-teman bisa tulis hasil percobaannya atau didiskusikan dengan teman sekelasnya. Siapa tahu kan teman-teman bisa buat eksperimen listrik statisnya sendiri. Nah, sekarang coba giliran kalian.